Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Lutfiah, mahasiswi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video ini, saya akan membahas kegiatan pokok ekonomi. Tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Ibu Dita Hendriani, Magister Agama. Kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Kegiatan pokok ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut sangat berperan dalam kehidupan manusia. Baik produksi, distribusi, maupun konsumsi, ketiganya saling melengkapi. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, yang lainnya pun akan demikian. Untuk lebih memahami kegiatan pokok ekonomi, simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, kita membahas produksi. Produksi adalah kegiatan membuat, memperbaiki, menghasilkan, dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pengertian produksi dapat kita bedakan dalam arti sempit dan produksi dalam arti luas. Produksi dalam arti yang sempit adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Sedangkan pengertian produksi dalam arti luas yaitu semua kegiatan manusia dalam rangka untuk menambah kegunaan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Aktivitas produksi bisa dilakukan dengan mengolah barang mentah ataupun setengah jadi. Pembahasan yang selanjutnya, 1. Ciri-ciri produksi. Ciri-ciri kegiatan produksi yaitu adanya proses pembuatan, menghasilkan barang atau jasa, dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. 2. Tujuan produksi. Kalau kita perhatikan, dapatlah kita pahami bahwa tujuan inti dari produksi yaitu 1. Menghasilkan barang dan jasa. 2. Memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa dan mencapai kemakmuran. 3. Memperoleh keuntungan dari penjualan hasil produksinya. 4. Membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan spesifikasi jenis usaha yang dilakukannya. 5. Mengganti barang yang rusak. Ketersediaan barang dan jasa, terutama yang vital dari banyak dibutuhkan, harus tetap dilakukan dengan cara memproduksi ulang dan dengan memperbaiki barang yang rusak. Pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang ternama, biasanya selalu membuka pusat pelayanan perbaikan untuk barang-barang rusak yang ada di tangan konsumennya. 3. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan jiwa kewirausahaan. Untuk faktor produksi asli terdiri dari faktor produksi alam dan juga tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari faktor produksi modal dan juga kewirausahaan. 4. Contoh produksi.
Contoh kegiatan produksi yaitu 1. Pengelolaan pertanian dan perkebunan untuk menghasilkan bahan makanan. 2. Mengolah kayu menjadi lemari. 3. Menjahit kain menjadi pakaian. 4. Pembuatan peralatan elektronik. 5. Pengrajin yang membuat tembikar. 6. Penjual makanan di warung. Yang kedua, kita membahas distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan dan menyampaikan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, peran distributor dibutuhkan untuk menyalurkan barang atau jasa, sebab barang atau jasa tidak akan sampai ke tangan konsumen tanpa melalui proses tersebut. Jika kegiatan distribusi lancar, maka hal ini akan menguntungkan produsen dan konsumen, karena berarti penjualan dari produsen lancar dan kebutuhan konsumen terpenuhi. Itulah sebabnya kegiatan pokok bersifat saling berkaitan satu sama lain. Pembahasan yang selanjutnya, 1. Ciri-ciri distribusi. Ciri-ciri kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang hasil produksi, menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang, melibatkan banyak pihak baik produsen maupun konsumen. Dua, tujuan distribusi. Adapun tujuan dari distribusi adalah A. Menyampaikan dan menyebarkan barang ke tengah-tengah masyarakat konsumen. B. Meningkatkan nilai atau kegunaan barang produksi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna apabila tidak sampai ke tangan masyarakat. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. D. Agar kontinuitas produksi terjamin bila hasil produksi sampai di masyarakat dan laku, maka akan diperoleh keuntungan yang akan menjamin proses produksi akan terus berlangsung untuk memenuhi dan memuaskan permintaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut yaitu A. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. B. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. C. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. 3. Fungsi distribusi. Fungsi dari kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen, memecahkan perbedaan tempat, memecahkan perbedaan waktu, serta seleksi dan kombinasi barang. 4. Faktor distribusi.
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan distribusi. Faktor-faktor tersebut meliputi A. Faktor pasar. Dalam lingkup faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. B. Faktor barang. Faktor barang meliputi segi barang yang bersangkut paut dengan nilai unit, besar, dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. C. Faktor perusahaan. Faktor perusahaan yang dimaksud adalah terkait pertimbangan dalam sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. D. Faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan lain yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian meliputi fungsi perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, hingga ongkos penyaluran barang. 5. Contoh distribusi. Contoh kegiatan distribusi yaitu seperti agen menjual majalah dan koran, pedagang grosir di pasar menjual barang dalam jumlah besar, pedagang eceran di warung menjual barang dalam jumlah kecil, serta kurir mengantar barang dari produsen ke rumah pembeli. Dan selanjutnya, pembahasan yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen, sedangkan sifat orang yang melakukannya disebut sebagai konsumtif. Satu, ciri-ciri konsumsi. Adapun ciri-ciri benda konsumsi yaitu A. Diperlukan pengorbanan. Sebagai contoh adalah teman-teman makan perlu adanya uang. B. Benda tersebut ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh adalah makan ditujukan untuk bisa bertahan hidup. C. Manfaat. Nilai ataupun volume dari benda-benda yang dipakai akan habis sekaligus akan bertahap. 2. Tujuan konsumsi. Adapun tujuan konsumsi yaitu A. Konsumsi produktif. Mengonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan barang produksi yang lain. Contoh, pembelian bahan baku. B. Konsumsi konsumtif atau akhir adalah konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. 3. Faktor konsumsi. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu A. Faktor ekonomi yang memengaruhi ekonomi, yaitu pendapatan, perkiraan harga barang yang bersangkutan, dan harga barang lain. 2. Faktor non-ekonomi yang memengaruhi konsumsi yaitu selera, adat istiadat, mode, dan jumlah harga. 4.
Contoh konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi yaitu A. Membeli bahan, makanan, dan air. B. Menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga. C. Menggunakan jasa transportasi saat bepergian. D. Membeli buku pelajaran sekolah. Kesimpulan dari materi ini adalah kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga jenis kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Artinya, ketiganya saling terkait. Keterkaitan ketiganya akan membentuk siklus seperti produksi menghasilkan barang dan jasa. Lalu, distributor membeli barang itu, kemudian menjualnya kembali ke konsumen yang memakai. Kemudian produsen sebagai pelaksana kegiatan produksi juga melakukan banyak konsumsi untuk memproduksi barang, begitu seterusnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan pokok ekonomi. Jika ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.